Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini guys, kalau kamu masih berpikir kata-kata manis bisa bikin seseorang balik lagi, kamu udah mulai kalah. Mereka nggak balik karena omonganmu, tapi karena siapa kamu setelah diam, setelah semua hancur dan kamu berubah tanpa banyak bicara. Ini bukan tentang main drama, bukan tentang rayuan basi, ini tentang psikologi, tentang kendali, tentang jadi sosok yang susah banget dilupain. Bahkan kalau mereka udah berusaha mati-matian buat move on. Percaya deh, kalau kamu bener-bener paham dan jalanin langkah-langkah ini tanpa kompromi, mereka akan balik. 100%. Oke, let's break it down teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Berhenti berusaha untuk dimengerti dan mulailah jadi sosok yang tidak mudah dijangkau. Ketika seseorang pergi, kebanyakan orang panik. Mereka buru-buru menjelaskan diri, mencari penutupan, ingin didengar, dan jauh di dalam hati. Mereka ingin dipilih lagi. Tapi disinilah letak kesalahannya. Semakin kamu berusaha dimengerti, semakin kamu terlihat seperti orang yang tidak bisa menerima kenyataan ditinggalkan. Kamu mulai berdebat soal nilai dirimu, bukannya menunjukkannya lewat tindakan. Dan saat kamu memperdebatkan harga dirimu, nilainya langsung jatuh di mata orang lain. Mari kita jujur. Kata-kata tidak akan membuat seseorang kembali. Terlalu tersedia juga tidak akan membuat mereka penasaran. Kamu bisa menulis pesan paling sempurna, mencurahkan isi hati, bahkan berjanji akan berubah. Tapi kalau mereka tidak sedang terbuka secara emosional, semua itu tidak akan sampai. Yang mereka dengar hanyalah kebisingan. Satu hal yang bisa mengubah cara mereka memandang kamu hanyalah kontras. Mereka harus merasakan hilangnya energimu, diamnya kehadiranmu, dan tertutupnya akses emosional yang dulu mudah mereka dapatkan. Keheningan itu harus cukup kuat untuk memecahkan ekspektasi mereka. Mereka pikir kamu akan ngejar. Mereka pikir kamu akan jelasin. Tapi justru kamu menghilang. Bukan karena benci, tapi karena punya kendali. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka pikir dengan tetap hadir, tetap baik, dan tetap terbuka secara emosional, itu artinya mereka kuat. Tapi buat seseorang yang sudah menjauh, semua itu cuma tanda bahwa mereka masih punya kendali atas perasaanmu. Jadi berhentilah selalu tersedia secara emosional. Berhentilah berusaha dimengerti. Berhentilah jadi versi dirimu yang selalu ngasih perhatian tanpa batas. Kamu nggak perlu marah, nggak perlu dingin, tapi kamu harus benar-benar lenyap dari radar emosional mereka. Biarkan mereka nggak lagi merasakan kehadiranmu. Karena justru dari ketiadaan itulah, rasa kehilangan mulai tumbuh. Mereka akan memutar ulang kenangan. Bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu berhenti muncul. Orang yang tidak mudah dijangkau akan selalu jadi misteri. Dan misteri selalu punya cara untuk menarik seseorang kembali. Nah lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ciptakan kekosongan yang begitu kuat sampai terasa gaungnya. Kebanyakan orang mikir jarak itu musuh. Begitu seseorang mulai ngejauh, mereka panik. Langsung ngejar, langsung ngejelasin, langsung ngelakuin apa aja biar jarak itu ketutup. Tapi yang mereka nggak sadar, seseorang baru benar-benar ngerasa kehilangan saat kamu berhenti ngoyo buat benerin semuanya. Dan disitulah makna kekosongan itu. Waktu kamu narik diri, bukan cuma dari fisik, tapi juga dari energi. Kamu ngebentuk ruang hampa emosional. Ruang yang dulunya dipenuhi perhatian kamu, kepedulian kamu, dan semua reaksi kamu. Begitu semua itu hilang, sunyi itu ngegema di kepala mereka, bikin resah tanpa mereka ngerti kenapa. Masalahnya, banyak yang salah paham. Mereka pikir ngasih jarak itu artinya nyerah. Mereka takut kalau nggak ngapa-ngapain, bakal kehilangan selamanya. Padahal kekuatan sejati nggak ngejar. Kekuatan sejati diam di tempatnya. Biarin orang lain ngerasain pergeseran tanpa kamu perlu ngomong apapun. Gini cara mainnya, stop stalking aktivitasnya. Stop kasih like di postingannya. Jangan gubris kode-kode kecil yang sengaja dia lempar. Jangan cari kabar. Jangan kirim pesan, sekadar nanyain. Cabut aja sepenuhnya dari hubungan emosional yang gak sehat itu. Ini bukan soal nyakitin siapapun. Ini soal ngejaga harga diri kamu sendiri. Karena manusia tuh jauh lebih peka sama energi daripada logika. Mereka gak bakal balik gara-gara permintaan maaf yang manis. Mereka balik karena hening kamu bikin mereka harus ngadepin dunia tanpa kamu di dalamnya. Orang yang terus ngehubungin, terus nongol, terus mantau, gampang banget dilupain. Tapi orang yang ngilang,
dengan tenang, dengan percaya diri, tanpa drama. Itu yang susah banget keluar dari kepala. Bikin kekosongan itu. Biar ruangnya lebar, biar mereka ngerasa kehilangan yang sesungguhnya. Dan waktu kamu diem, biarin mereka duduk bareng versi diri mereka yang udah nggak punya akses ke kamu lagi. Karena ujungnya, gema dari keheningan itu bakal lebih nyakitin daripada ribuan kata yang pernah kamu ucapin. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Jadilah versi diri yang dulu dia pikir nggak bakal bisa hidup tanpa dia. Dengerin baik-baik. Ini kenyataan yang agak nyakitin. Kebanyakan orang ninggalin karena ngerasa kamu bakal hancur tanpanya. Mereka udah siap ngeliat kamu jatuh, nyesek, kehilangan arah, dan ngejar kayak orang nggak punya kendali. Dan pas kamu ngelakuin itu, kamu cuman ngebuktiin kalau mereka bener. Tapi, saat kamu justru tumbuh, naik level, dan jadi versi diri yang lebih tajam tanpa mereka, semua keyakinan yang mereka punya tentang kamu langsung runtuh. Kalau kamu pengen mereka balik, berhenti fokus buat benerin hubungan. Fokus buat benerin dirimu yang sempat hilang di dalam hubungan itu. Tanya ke diri sendiri, di mana gue kehilangan ketajaman gue? Kapan terakhir gue berhenti berjuang buat diri gue sendiri? Apakah gue mulai ngelupain misi hidup gue, ngebuang standar gue, atau ngeremehin potensi gue sendiri? Sekarang waktunya bangun lagi. Jadi sosok yang dulu mereka pikir nggak mungkin kamu bisa jadi tanpa mereka. Sosok yang nggak butuh validasi dari siapapun. Sosok yang latihan dengan disiplin, belajar dengan gairah, dan ngebangun hidupnya dengan arah. Sosok yang fokus banget sama perjalanannya. Sampai kalau mereka balik pun, kamu bahkan belum tentu mau nerima lagi. Dan disinilah letak twist psikologinya. Orang selalu tertarik sama pertumbuhan. Apalagi kalau itu terjadi saat mereka nggak ada. Ketika mereka ngelihat kamu makin tajam, makin tenang, makin berwibawa tanpa setetes pun rasa marah, disitulah otak mereka mulai kacau. Mereka mulai mikir ulang, mereka mulai nyesel, mereka mulai mantau. Tapi ingat, semua ini nggak akan ada gunanya kalau kamu cuma pura-pura tumbuh demi bikin mereka balik. Pertumbuhan yang palsu bakal kelihatan. Kamu nggak bisa pura-pura move on buat dapetin simpati. Kamu harus benar-benar tumbuh sampai kamu beneran gak butuh mereka lagi. Menjadi versi ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kelahiran ulang. Tentang ngebangun lagi cara kamu berdiri, cara kamu hadir, dan cara kamu nyalurin energi. Sampai di titik di mana keberadaan mereka gak lagi nentuin nilai dirimu. Dan ketika mereka akhirnya ngelihat perubahan itu, entah bulan depan, entah tahun depan, mereka gak akan bisa menyangkalnya. Kamu nggak perlu ngomong sepatah kata pun. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa. Karena saat itu terjadi, mereka bakal sadar. Mereka ninggalin seseorang yang udah berevolusi jadi jauh lebih kuat dari versi yang dulu pernah mereka kenal. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Biarkan ketenanganmu berbicara lebih keras dari semua keraguan mereka. Kamu tidak perlu teriak biar didengar. Kadang, diam itu bisa jadi suara paling nyaring. Kebanyakan orang, waktu ngerasa jarak makin jauh, langsung panik. Mereka ngomong, mereka ngejelasin, mereka berusaha memperbaiki hal yang sebenarnya cuma bisa dirasain, bukan dibenarin dengan kata-kata. Tapi gini kenyataannya, kalau energi kamu gelisah, mereka bisa ngerasain. Kalau kehadiran kamu kacau, mereka akan makin menjauh. Yang kamu butuhin bukan penjelasan, tapi ketenangan. Ketenangan itu bukan soal nggak ngapa-ngapain. Ketenangan itu soal diam di luar, tapi nyusun ulang semuanya di dalam. Ketenangan itu senjata. Kendali emosional yang disamarkan lewat sikap cuek. Tapi kuncinya di sini, jangan pura-pura tenang. Jangan acting adem, padahal di dalam masih berantakan. Kamu harus benar-benar belajar buat tenang beneran. Karena saat seseorang bisa tenang di tengah kekacauan, dia jadi misteri. Dan dalam psikologi, pikiran manusia lebih tertarik sama hal yang misterius daripada yang bisa ditebak. Orang nggak mikirin mereka yang selalu bereaksi. Mereka mikirin yang nggak bereaksi. Yang diem tapi dalam diamnya ada makna, ada kendali, ada kekuatan. Begitulah cara kamu jadi tak terlupakan. Kamu berhenti ngasih bahan buat cerita lama terus berputar. Kamu berhenti muncul dengan cara yang bisa mereka prediksi. Kamu berhenti biarin mereka ngatur ritme emosimu. Ketenangan bukan berarti kamu ngejar, tapi juga bukan berarti kamu benci. Kamu nggak bereaksi, tapi kamu juga nggak mati rasa. Kamu bergerak dengan anggun, dengan tenang, tapi penuh niat. Dan percayalah,
mereka bakal nguji ketenangan itu. Mereka bakal lempar kode, kasih sinyal, ngasih sedikit umpan buat lihat kamu masih goyah atau enggak. Tapi semakin kamu tahan, semakin kamu diam dengan percaya diri, semakin besar energimu tumbuh. Di dunia yang penuh orang reaktif dan gampang ke-trigger, orang yang tenang justru paling menonjol. Dia nggak ngatur, nggak perlu cari validasi, nggak harus menang. Dia cuman ada. Dan keberadaannya sendiri udah cukup buat bikin orang nggak bisa berhenti mikirin dia. Ketenanganmu adalah kehadiran yang tetap terasa, bahkan saat kamu udah nggak di sana lagi. Nah lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian kelima. Bikin mereka menyesali kehilanganmu, bukan merindukan pesanmu. Kita lurusin dulu satu hal. Mereka nggak merindukan chatmu, nggak merindukan ucapan selamat pagi atau permintaan maaf panjang yang kamu kirim tengah malam. Yang sebenarnya mereka rindukan, kalau kamu mainnya benar, adalah stabilitas emosional, ketenangan, dan rasa aman yang dulu kamu bawa ke dalam hidup mereka. Tapi itu hanya terjadi kalau kamu berhenti berusaha mengingatkan mereka tentang hal itu. Begitu kamu mulai kebanyakan ngomong, kebanyakan ngejelasin, kebanyakan ngejar, di situ kekuatanmu hilang. Lebih parah lagi, kamu malah bikin keputusan mereka buat ninggalin terasa benar. Jadi biarkan mereka benar-benar ngerasain hidup tanpa kamu. Bukan karena marah, bukan dengan diam yang niatnya nyakitin, tapi dengan jarak yang tenang, konsisten, dan penuh kendali. Mereka nggak akan ngerasa nyesel selama kamu masih gampang dijangkau secara emosional. Rasa penyesalan itu baru datang ketika mereka nggak bisa lagi menyentuh energimu, nggak bisa lagi dapat akses ke kedalamanmu. Ketika mereka sendirian dengan pikirannya, dengan keraguannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, disitulah ruang yang kamu ciptakan bekerja. Bukan buat bikin mereka balik, tapi buat biarkan hukum alami, gravitasi emosional, menarik mereka kembali ke sesuatu yang dulu mereka anggap sepele. Mereka nggak nyesel kehilangan pesanmu. Mereka nyesel kehilangan akses ke sosok yang udah nggak lagi ngirim pesan itu. Nah lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke bagian ke-6. Jangan tutup jaraknya. Biarkan mereka yang menyeberang. Kebanyakan orang gagal di sini. Begitu jarak mulai terasa, mereka buru-buru nutup celah itu. Seseorang mulai menjauh, langsung dikirimin pesan. Mulai dingin, langsung dikasih kejutan besar atau kata-kata manis. Tapi insting itu, ketakutan sama jarak, justru yang ngerusak nilai diri kamu. Setiap kali kamu berusaha menutup jarak, kamu ngirim satu pesan yang jelas. Gua nggak bisa hidup tanpa kamu. Dan mindset kayak gitu, jujur aja, nggak menarik. Karena kekuatan sejati ada di ketenangan. Di kemampuan buat biarin jarak itu ada. Biarin mereka penasaran. Biarin mereka ngerasain sepi yang mereka ciptain sendiri. Biarin mereka hadapi diamnya ruang itu tanpa kamu yang berusaha nyelamatin situasi. Kalau memang mereka ditakdirkan buat balik, mereka bakal datang sendiri. Tapi kalau kamu yang ngejar, kamu justru ngerampas momen penting yang seharusnya bikin mereka sadar dan mau balik dengan kesadarannya sendiri. Jadi biarkan mereka yang melangkah dulu. Biar mereka yang ngerasa haus buat nyebrang dan nemuin kamu di sisi lain. Karena cuma dengan begitu mereka bakal benar-benar ngerti siapa sebenarnya sosok yang selama ini mereka sia-siakan. Nah, lanjut ya. Sekarang kita sampai di bagian ke-7. Percayalah pada kekuatan waktu, bukan pada kata-kata. Kebanyakan orang terlalu terobsesi dengan momen yang tepat, tapi dengan cara yang salah. Mereka pikir kalau bisa bertindak cukup cepat, kirim pesan di waktu yang pas, atau ngomong kalimat paling manis sebelum semuanya terlambat, maka hasilnya bisa dibalik. Padahal kenyataannya, waktu justru sekutu terbesarmu, bukan musuhmu. Ketika kamu berhenti bicara, berhenti hadir dalam percakapan, dan menarik diri sepenuhnya, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Mereka mulai merasakan beratnya keheningan itu. Bukan langsung, bukan di hari pertama, tapi perlahan. Rasa penasaran mulai muncul pelan-pelan. Apa yang dia pikirin sekarang? Kenapa dia nggak ngomong apa-apa? Kok dia kelihatan baik-baik aja tanpa gue? Pertanyaan-pertanyaan itu nggak muncul karena kata-katamu. Itu muncul karena ketidakhadiranmu. Karena waktu yang kamu biarkan berjalan tanpa interupsi. Dan disitulah perubahan mulai terjadi. Ketika seseorang nggak lagi terpapar oleh kehadiranmu setiap hari, cuma ada dua kemungkinan. Mereka lupa, atau mereka mulai merindukan versi dirimu yang tenang, konsisten, dan nyata. Dan kalau kamu ngomong terlalu cepat, kamu ngerusak proses itu. Kamu ngeriset jamnya. Kamu ngisi kekosongan yang seharusnya bikin mereka mikir,
dengan kata-kata yang malah ngebebasin mereka dari rasa penasaran dan penyesalan. Tapi kalau kamu bisa tetap diam dan sepenuhnya fokus pada pertumbuhanmu sendiri, pelan tapi pasti mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka. Kamu harus ngasih waktu pada mereka buat sadar apa yang udah mereka buang. Tapi yang lebih penting, kamu juga harus ngasih waktu buat dirimu sendiri. Buat sadar apa yang sebenarnya pantas kamu dapatkan. Jadi biarkan hari-hari lewat. Biarkan minggu-minggu berlalu. Biarkan mereka scroll kenangan lama tanpa ada kenangan baru yang kamu tambahkan. Biar waktu yang nulis ulang cerita emosinya, bukan suaramu, tapi diamnya keberadaanmu. Karena pada akhirnya, mereka nggak akan balik karena kamu memohon. Mereka akan balik karena waktu menunjukkan semua hal yang nggak pernah kamu ucapkan. Nah lanjut ya, yang ke-8. Jadi orang yang tidak butuh, dia untuk merasa utuh. Ini paradoks paling gila. Semakin kamu berusaha dapetin dia lagi, semakin kecil kemungkinan dia bakal balik. Tapi begitu kamu berhenti butuh, berhenti ngeburu, berhenti ngegantungin masa depanmu ke kehadirannya, di situ energinya langsung berubah total. Kamu harus jadi versi dirimu yang gak perlu dia buat merasa lengkap. Ini bukan cuma tentang melepaskan, tapi tentang pembebasan diri. Kamu ngambil lagi semua bagian dari dirimu yang dulu kamu serahin ke pendapatnya, perhatiannya, dan validasinya. Tanya dirimu sendiri, siapa kamu saat nggak ada yang ngeliat? Siapa kamu saat nggak ada yang ngecek kabar? Siapa kamu saat nggak perlu buktiin apapun ke siapapun? Versi dirimu yang kayak gitu, yang nggak butuh penonton, itu versi paling berbahaya, karena dia nggak nunggu izin buat tumbuh. Dia tumbuh karena itu udah jadi sifatnya. Dan percaya deh, orang bakal ngerasain perubahan itu. Nggak perlu diposting, nggak perlu diumumin, tapi auranya nggak bisa disangkal. Cara kamu jalan berubah, cara kamu ngomong beda. Energi kamu udah bukan lagi tentang ingin diakui, tapi udah ngerti siapa diri gua. Dan nanti, kalau dia balik, karena kebanyakan emang begitu, dia bakal ketemu versi kamu yang udah nggak bisa dia kendalikan lagi. Itu kemenangan sesungguhnya. Bukan karena dia kembali, tapi karena kamu udah dapetin lagi harga dirimu. Jadi jadilah orang yang gak berharap, tapi membangun. Yang gak nunggu, tapi bergerak. Kalau dia balik, bagus. Tapi kalau enggak, kamu udah jadi versi terbaik dirimu, bahkan tanpa dia. Oke lanjut ya. Yang ke-9. Biarin dia ngerasain kekosongan itu, bukan usaha yang kamu kasih. Waktu hubungan selesai, kebanyakan orang sibuk mikirin apa yang salah. Apa gua kurang berjuang? Apa gua kurang perhatian? Mereka fokus sama usaha, sama semua hal yang mereka kasih. Chat panjang, telepon larut malam, kejutan kecil. Berharap semua itu bakal diingat dan bikin dia balik. Tapi kenyataannya, usaha nggak bikin seseorang stay. Kehadiran yang bikin orang stay. Dan kehadiran yang paling dia ingat adalah kehadiran yang sekarang udah nggak bisa dia rasain lagi. Yang sebenarnya dia rindukan bukan pesan-pesanmu, tapi versi dirimu yang dulu jadi pijakan dalam hidupnya. Versi kamu yang punya arah, yang tenang, yang yakin sama dirinya sendiri, yang punya keteguhan dan ketenangan yang dulu bikin dia ngerasa aman. Begitu kamu hilang, versi itu ikut lenyap. Dan justru disitulah nilainya tumbuh. Karena dalam dunia psikologi, kelangkaan selalu melahirkan nilai. Jadi biarin dia ngerasain kekosongan itu, bukan dengan pembuktian tapi dengan penarikan diri. Biar dia mikir, kemana orang itu pergi? Biar dia sadar, kalau energi, kestabilan, dan ketenangan yang dulu dia punya, sekarang udah nggak ada. Jangan potong proses itu, jangan percepat. Cukup lenyap dengan martabat. Karena ketika seseorang benar-benar ngerasain kehilangan, dia nggak mikirin seberapa keras kamu berjuang. Dia baru sadar seberapa besar yang udah dia anggap remeh. Nah terakhir dan nggak kalah penting, saat dia kembali, jangan jadi orang yang sama seperti waktu dia pergi. Ini bagian yang paling menentukan. Kebanyakan orang gagal di sini. Dia balik, tapi kamu masih sama. Masih mudah bereaksi, masih terlalu terbuka, masih menggenggam masa lalu. Kalau kamu udah ngelakuin semua ini dengan benar, besar kemungkinan dia bakal balik. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan, apakah dia bakal kembali? Pertanyaannya adalah, apakah versi dirimu sekarang masih cocok untuk dia? Tujuan utamanya bukan cuma dapetin dia lagi, tapi jadi begitu berkembang, begitu tenang, begitu matang. Sampai kamu sendiri nggak yakin apakah dia masih pantas buat dunia yang udah kamu bangun. Permainannya bukan soal balas dendam,
Ini tentang reinkarnasi diri. Waktu dia balik, biar dia ngerasa kayak tamu di dunia baru yang kamu ciptakan. Dunia di mana kamu udah nggak butuh cintanya, nggak butuh perhatiannya, dan bahkan nggak butuh maafnya buat merasa tenang. Dan ketika dia ngelihat itu, ketenangan dalam suaramu, ketegasan dalam langkahmu, dan kekuatan dalam energimu, dia nggak cuma penasaran, dia bakal tertarik lagi. Tapi kali ini bukan karena kamu ngejar, karena kamu udah jadi seseorang yang nggak lagi bisa dia miliki dengan cara lama. Dan itulah daya tarik paling kuat di dunia. Ketika seseorang sadar, orang yang dulu dia tinggalkan udah tumbuh jadi seseorang yang nggak lagi dia pantas punya. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.